ayat-ayat yang ditulis di kitab ini melompat ke jiwa kita, itu semua pasti akan digenapi, itu semua pasti terjadi, itu semua pasti akan berlalu. Ubah hati setiap umat-Mu Tuhan. Ubah hati kami, ubah hati hamba. Supaya kami layak masuk ke hadirat-Mu. Sujud, menyembah, mencium kaki-Mu. Tuhan, Kau manis. Kau termanis, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di hadirat-Mu. Tak pernah kami merasa terburu, dan tak pernah kami merasa diburu. Di hadirat-Mu kami adalah kesayangan. Di mata-Mu, di pikiran-Mu, di tangan-Mu. Kami kesayangan-Mu. Belai, buai, gendong setiap domba-domba-Mu. Yang sakit Kau gendong, yang terluka Kau peluk Tuhan, yang menderita Kau hiburkan, yang berduka Kau teguhkan. Makasih Tuhan, belas kasihan-Mu atas kami semua. Ajari kami firman-Mu, kami perlu susu. Tuhan, terima kasih di saat teduh, tidak pernah kami kehabisan wahyu. Terima kasih Tuhan, Rabu, Sabtu, in and out. Kau tidak pernah membuat umat-Mu kehausan dan kelaparan. Sampaikan sabda-Mu, Roh Kudus, aku tidak punya roti, itu Engkau yang memiliki. Berikan pada umat-Mu kata-kata yang membebaskan mereka. Makasih Bapa. I love you. I do. I love you. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. You're so holy, so gentle. I do love you. Terima kasih Tuhan. Not only how great Thou art, but how sweet Thou art. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Oh, I feel the presence, the sweet presence of Jesus. Dan merasakan hadirat Tuhan yang manis sekali ya. Puji Tuhan. Bentar ya, sabar-sabar. Tisu dulu. Ambil Alkitabnya. Kita akan belajar firman. Jangan lupa ini live-nya hari Sabtu. Jadi besok ibadah hari Minggu akan ada online. Jangan live streaming bersama dengan kami di GMS Church. Ya, yang akan dibawakan besok oleh seorang hamba Tuhan yang menjadi asisten saya selama sekian tahun. You'll be blessed di musim yang baru ini. Kita akan buka firman Tuhan sekarang di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Beri judul Hidup Berprinsip di tahun 2021. Ini kan penghujung tahun. Jadi kita mau membuat resolusi untuk tahun baru. Untungnya ada saat teduh. Yang pasti tahun depan mari kita buat kesepakatan tidak lagi menjadi orang yang mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya, kata Yakobus. Supaya kita tidak lagi menjadi seorang pribadi yang pelin-pelan. Karena itu yang penting ya, bukan resolusi yang terjadi di luar kita, tapi terjadi di dalam diri kita. Hati kita tidak boleh terbagi. Saya berdoa setiap keluarga besar saat teduh bersama ini, masing-masing akan menjadi orang-orang yang berprinsip di dalam Tuhan. Kalau enggak sia-sia kita masuk hadirat Tuhan tidak berubah, dikasih firman tidak bertumbuh. Catat itu, hidup berprinsip di tahun 2021, apapun visimu, apapun visiku, boleh beda visinya, prinsipnya harus sama. Jadi orang tidak boleh pelin-pelan di dalam Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama,
Kita akan baca 19 ayat, jadi lumayan banyak. Tapi akan singkat sekali, tidak terasa. Ini adalah abdi Allah dari Yehuda, atau seorang nabi yang tidak disebutkan namanya di Perjanjian Lama. Jadi singkatnya, orang ini luar biasa, urapannya itu dahsyat sekali. Tapi sayangnya, akhir hidupnya kompromi. Dan dia mati mengenaskan sekali. Kita tidak baca seluruh pasal, terlalu panjang, tidak cukup waktu. Tapi saya mau jelaskan pada Anda bahwa ternyata urapan atau pernyataan kuasa Tuhan, bahkan mujizat sekalian, tidak menjamin bahwa Anda tidak menjadi orang pelin-pelan. Ternyata kebulatan hati itu adalah keputusan hati. Jadi, untuk Anda menjadi orang yang berprinsip, harus bertekad bulat. Buatlah keputusan, itu bukan di sisi Tuhan. Tuhan sudah mengurapi si nabi ini. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, bahkan terjadi manifestasi. Tapi apakah dia jadi orang yang berprinsip atau kompromi? Itu pilihan hati sendiri. I think this is your part. This is my part. Mari kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang awalnya luar biasa, berakhir tragis, supaya kita bisa menjadi seorang pribadi yang berkenan. Ayat 1. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu, sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Pertama ada Yerobeam, seorang raja ini, dia membakar korban. Lalu atas perintah Tuhan datang seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Jadi ada dua orang di ayat pertama. Yang satu adalah seorang raja, yang satu adalah seorang nabi yang disebut abdi Allah, ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan, berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, Hai mezbah, 2 kali. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ayat 2 menunjukkan Tuhan marah, Tuhan berjanji akan ada keturunan Daud yang akan membasmi penyembahan berhala. Lalu imam-imam yang sekarang bertugas melakukan kenajisan ini akan dibakar tulang-tulangnya di atas mezbah mereka sendiri. Ayat 3. Pada waktu itu juga, ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Saya kasih bocoran, mezbah itu pecah persis yang difirmankan oleh si abdi Allah dari Yehuda, atau nabi tanpa nama. Yerobeam sampai kagum, ketakutan sekali. Kita kembali ke ayat 1, saya tunjukkan sesuatu yang sederhana untuk kita mengerti. Ulang lagi, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah, bla bla bla. Garis bawahi, atas perintah Tuhan. Mari kita telusuri ayat demi ayat dan kita pegang prinsip firman ini. Yang pertama-tama, tangkap dengan segenap hati dan jiwa bahwa prinsip itu harus di atas perasaan kita. Makanya ada kata atas perintah Allah. Atas perintah Tuhan datanglah seorang nabi atau abdi Allah dari Yehuda. Dia pergi itu dengan sebuah commissioning atau dengan sebuah amanah. Jadi kita nggak boleh sembarangan di hidup ini. Tuhan sudah menjaga kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Prinsip harus berada di atas perasaan. Kita nggak boleh hidup berdasar perasaan, tapi berdasarkan kebenaran. Nyembah aja dalam roh dan kebenaran kok. Kalau kita ngikuti perasaan, kita sudah nggak bisa ada hari ini. Kalau kita hidup menurut apa yang kita rasa pas buat kita, kayaknya ujungnya kita nggak mau ngampuni. Kalau kita mengutamakan atau mementingkan perasaan sendiri atau kepentingan pribadi, nggak akan sampai melayani saat teduh ini pun nggak ada. Perasaan harus ditaruh di bawah. Penting sih penting, tapi bukan yang utama. Dia bukanlah pemimpin hidup kita. Atas perintah Tuhan, abdi Allah itu datang dari Yehuda. Jadi perintah harus ada di atas perasaan. Abdi Allah itu pasti nggak kepingin ke situ.
Wong disuruh konfrontasi kok. Mana dia mau? Dia hanya taat saja. Kalau bicara soal feeling, dia nggak mungkin bersedia. Prinsip di atas perasaan, tangkap dengan segenap hati. Dan perintah harus di atas tanda. Ada tanda nggak? Tuhan kasih konfirmasi nggak? Perintah is perintah. Jangan dilanggar. Tapi aku ini kan terjepit dengan situasi. Aku kan terpaksa. Biarpun seluruh bumi melawanmu, 1.000 rebah di sisimu, 10.000 di samping, 1.000 di sisi kananmu, 10.000 di sisi kirimu. Tetap harus taat dan setia. Karena perintah itu harus di atas tanda. Kadang-kadang kita juga kompromi dengan firman Tuhan. Kita berkata, Tuhan kasih aku tanda. Kalau terjadi itu kebetulan. Kalau nggak terjadi atau nggak terjadi, dikasih atau tidak dikasih tanda. Kalau kita tahu jelas dari firman Allah, sebuah perintah adalah perintah, jangan dilanggar. Tuhan, ini jodohku. Tapi Tuhan mengajarkan dengan jelas bahwa kita tidak boleh kawin campur. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. Lalu kita minta tanda dari Roh Kudus. Kita maksa-maksa Tuhan, kasih tanda pada saya. Sekalipun kalau tandanya tiba, Tuhan tidak akan mengubah firman-Nya. Malah celaka kalau ada tanda yang seolah-olah meneguhkan dosa Anda. Karena itu, perintah harus di atas tanda. Nggak perlu minta konfirmasi yang sudah tertulis dalam firman Allah. Ya. Dan sekalipun kalau kita ini menggumulkan sesuatu, memikirkan sesuatu, hendak memutuskan sesuatu, kalau nggak ada tanda apa-apa dari Tuhan, go back to His commandment. Kembalilah kepada perintah yang kau tahu. Nggak usah menunggu tanda, baru kita menentukan kelakuan kita atau arah tujuan. Kita harus hidup berdasarkan perintah Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Sebab aku tahu ya Tuhan, hidupku adalah untuk menyenangkan-Mu. Ayat 4. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Si raja suruh tangkap nabi. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu, terhadap abdi Allah tersebut, menjadi kejang. Sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Ini sebuah keajaiban dari Tuhan. Si raja jahat Yerobeam ini, ketika ditegur malah emosi. Lalu dia ulurkan tangannya pakai gerak-gerik tubuh segala. Dia mentang-mentang yang berkuasa. Dia tunjukkan lewat gesture atau bahasa tubuhnya. Who's the boss in the room? Siapa yang paling berkuasa di ruangan itu? Dia tidak menghiraukan, mengabaikan hadirat Allah di alam semesta. Dia ulurkan tangannya kepada seorang abdi Allah, seorang nabi utusan Kristus di perjanjian lama. Dia berkata, tangkap dia, arrest him, soldiers, tentara, borgol dia, masukkan ke dalam penjara. Waktu dia ngomong itu, tangannya nggak bisa ditarik kembali. Secara profetik, Tuhan hendak bicara pada kita hari ini. Tangan yang diulurkan menentang Tuhan tidak akan bisa ditarik kembali. So, hati-hati. Paulus menaruhnya dalam kalimat yang sangat artistik sekali. Percuma menendang galah. Sama seperti kita hari ini bahasa sehari-hari, kalau kita tendang tembok dari batu atau pintu dari baja, sakit sendiri. Siapa mengulurkan tangannya melawan titah-titah Tuhan, meresikokan tidak bisa ditarik kembali itu tangan. Karena itu hari ini berbahagialah setiap kita yang dosanya diampuni. Berbahagialah setiap orang yang masih diberi kesempatan untuk bertobat. Berbahagialah dirimu dan diriku jikalau hari ini kita masih punya peluang untuk memperbaiki kesalahan. Anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatanmu untuk berbalik. Namun jangan mencobai Tuhan.
Sebab Tuhan telah memberikan sebuah cerita ini bukan untuk pengangguran di Alkitab. Kita dikasih story seperti ini sebagai peringatan. Raja aja tidak kecuali. Kalau Anda baca Yerobeam itu dulu gimana Tuhan yang install dia. Tuhan yang pasang. Tuhan yang panggil dia. Orang begini pun bukan perkecualian. Punya kuasa, bahkan merasa dirinya maha kuasa. Dia ulurkan tangannya, seolah-olah dia bisa membuat seseorang itu hidup atau mati sesuai dengan kehendak hati. Lihat, tangannya terulur, tidak bisa ditarik kembali. Apa garansinya kalau kita sengaja menyakiti dia, bahwa kita masih berkesempatan melihat hari esok untuk memperbaiki kesalahan kita? Tidak ada. Pengampunan Tuhan itu tidak mengambil roh takut akan Allah. Pengampunan Tuhan justru membuat kita semakin takut akan dia. Bukan ketakutan artinya menjauhi, tapi membuat kita semakin mengagumi dan merasakan bahwa pengampunan itu anugerah. Tidak bisa dibeli. Apa yang tidak bisa dibeli? Jangan coba-coba. Hanya karena itu diberikan dengan murah hati bukan berarti murahan. Kemurahan Allah itu bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa. Ayat 4 menunjukkan pada kita di tahun 2021, jangan jadi seseorang yang menentang kehendaknya. Jangan menjadi seseorang yang menentang Tuhan. Yerobeam adalah seorang yang termasuk umat Allah. Jadi secara status dia bukan orang kafir. Dia orang fasik. Statusnya umat, kelakuannya kiamat. Jangan jadi orang seperti itu di tahun 2021. Jangan keplin, jangan keplan. Jangan pergi ke arah setan. Jadilah orang yang berprinsip pada Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu, dan Tuhan ingin menjadikan 2021 nanti di penghujung tahun depan sebagai perayaan kemenanganmu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ayat 5. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ayat 5 garis bawahi, ini pun janji. Sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan. All of God's prophecy will be fulfilled in your life. Nubuatan yang dari Tuhan pasti dikenapi. Tidak mungkin tidak dikenapi. Pasti terjadi. Kalau dari Tuhan loh ya, bukan yang dibuat-buat. Nubuatan firman apalagi yang tertulis, udah jangan diragukan. Nubuatan yang didengar berupa rema pun dapat dipercayai. Nubuat yang kita terima bukan hanya sebagai pembacaan, tapi pendengaran itu pun trustworthy atau tidak akan mengecewakan. Alkitab mengatakan dengan jelas pengharapan seperti itu tidak akan mengecewakan. Nubuatan yang dari Tuhan pasti terjadi. What has God spoken about your life? It will happen. It will come to pass. Apapun yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Ketika hati Anda mencari dengan hati yang hancur, jiwa yang patah, remuk, engkau mencari kehendaknya, lalu Tuhan bicara sesuatu sekalipun tidak audible di telinga, tapi ada sebuah konfirmasi peneguhan dalam spirit dan jiwa kita, dalam hati kita, kita mendengar seolah-olah suara sepoi-sepoi basah dari Roh Kudus yang tidak menentang firman Tuhan, tetapi yang mengingatkan apa yang Yesus katakan. Tiba-tiba seperti ayat-ayat yang ditulis di kitab ini melompat ke jiwa kita. Itu semua pasti akan digenapi, itu semua pasti terjadi, itu semua pasti akan berlalu. Karena Alkitab mengatakan di ayat 5, sekalipun abdi Allah ini pun akhirnya kompromi, ternyata tidak terlalu kualifikasi. Namun lihat, sekalipun dia kurang dewasa, tapi kalau Tuhan yang suruh sesuatu, permata berlian keluar dari mulut babi tetap adalah berlian yang mahal. Jangan pandang orangnya. Jangan lihat medium atau salurannya. Lihatlah sumbernya, kalau itu firman, kalau itu dari Roh Kudus di hidupmu. Dalam roh yang paling murni ketika engkau menerima nubuatan ini, itu akan terjadi. Dan salah satu nubuatan yang saya pegang untuk Anda sekalian, keluarga besar Saat Teduh ini adalah bulan Desember ini. Bulan berkat dan rahmat, pintumu akan diketuk oleh malaikat. Tentunya ini bahasa kiasan, siapa tahu terjadi sungguhan. Siapa tahu terjadinya maksudnya secara harafiah, terjadi sungguhan pasti nubuatan ini digenapi. Tapi bagaimana terjadinya mungkin dengan cara yang alami, tidak semua secara supranatural. Namun saya berdoa pintu setiap keluarga diketuk sorga. Kirimanmu sebentar lagi tiba. Itu nubuatan dalam nama Yesus dari hati yang paling murni.
saya utarakan dengan iman ke atas hidupmu hari ini. I pray in Jesus' name. God will fulfill that. Tuhan akan menggenapi itu. Ayat yang ke-6. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu. Ini rajanya panik nih. Tangannya nggak bisa ditarik kembali. Lalu dia berkata gini, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu. So far so good. Dan berdoalah untukku. Wow, raja ini merendahkan hati. Kayaknya, lihat kalimat berikutnya. Berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Kok bukan mendoakan hati, tapi mendoakan tangannya. Don't pray for your hands, pray for your heart. Jangan berdoa untuk tanganmu, saudara. Sekalipun tangan itu akan sebentar lagi menerima sesuatu dari sorga. Jangan doa untuk tanganmu, doakan hatimu. Tuhan tidak pernah berkata, jagalah tanganmu dengan segala waspada, jagalah hatimu dengan segala waspada. Dari sana, segala kehidupan mengalir. Tangan itu hanya menerimanya. Hati itulah sumber atau pintunya. Doakan hatimu, nih raja gak bertobat Yerobeam ini. Tangan gak kembali, bukannya doakan hati, dia minta sama Nabi berseru lagi dengan panik-panik sekali. Tolong doakan tangan saya. Salah raja, salah baginda. Mau doakan hatimu yang bebal itu. Doakan hatimu yang serakah. Doakan hatimu yang pelin-pelan, yang mudah kompromi, yang sok-sokan, yang gak suci. Dari situ keluar perzinahan, dari sana keluar pembunuhan, dari tempat yang tersembunyi di dalam sanubari dan batinmu itu keluar segala macam dosa yang menajiskan. Pray for your heart. Hidup berprinsip itu dimulai dari hati. Makanya itu sering-sering masuk hadirat Tuhan seperti ini itu, hati kita diolesi oleh balsam Gilead. Waktu kita itu membaca firman Tuhan, hati kita itu sedang dicuci. Tapi kok nggak basah waktu saya baca Alkitab? Makanya dry cleaning Tuhan itu luar biasa. Cuci kering tanpa disadari, hatinya steril bersih. Karena itu saya rajin masuk ke hadirat Tuhan seperti itu dan membaca Alkitab. Suka nggak suka, gua rasa nggak kerasa. Saya ngerasa sesuatu, nggak ngerasa sesuatu, peduli amat. Sebab prinsip di atas perasaan. Prinsipnya adalah aku harus dekat sama Tuhan. Ya kan? Dan juga perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan hanya tanda. Saya tidak hidup, saya itu mencari tanda-tanda, melihat tanda-tanda di awan. No. Saya hidup dari perintah kepada perintah, dari antara satu perintah kepada perintah berikutnya, selalu Tuhan sertai tanda-tanda. Yang saya tidak cari diberikan. Yang saya cari adalah kerajaan. Kerajaan itu pada perintah, bukan pada tanda. Don't go out. Don't go around seeking signs. Jangan pergi keliling kemana-mana cari tanda-tanda dan nubuatan-nubuatan. Berjalanlah sesuai perintah Tuhan. Tuhan akan kirimkan peneguhan. Ya, ini raja nggak berdoa untuk hatinya, berdoa untuk tangannya. Ayat yang ke-7. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan kamu suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, ini raja kan lagi kamsyah, ini raja lagi bersyukur, berterima kasih, tanganku kembali, dia happy. Lalu masuklah bribery, dia mencari pembenaran, nabi yang sakti dan dahsyat ini kalau bisa berada di pihak dia kan luar biasa kerajaannya, dapat pembenaran dari Tuhan. Kan dia juga bisa dapat penyertaan, dia kira bisa dibeli dengan harta. Ditawari ini, lumrahlah namanya hatinya tetap ada ragi Farisi, hatinya tetap tidak bersih. Jadi otomatis segala-galanya pakai uang untuk beli. Jadi sang raja langsung tawari sama si Nabi ayat 8 sekali lagi. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau. Aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Ayat 8 sekali lagi, lihat jawaban dari abdi Allah itu, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan padaku. Rajanya nggak ngomong begitu loh. Cuma diberitahu kalau aku mau kasih kamu hadiah. Si nabi ini mendahului dan berkata, sekalipun setengah kerajaanmu pun, gua nggak mau. Lalu dia berkata gini, aku tidak mau singgah kepadamu. Harusnya berhenti di sana. Kalau menurut saya, dia harusnya stop there. Aku tidak mau. Titik. Aku tidak mau singgah kepadamu. Cukup dikata, aku tidak mau.
Berhenti. Jangan banyak. Kita jangan banyak omong. Aku tidak mau. Lalu dilanjutkan setelah kalimat itu kan. Juga aku nggak mau makan roti dan minum air di tempat ini. Menurut saya, by then he already talk too much. Seharusnya, biarlah tidakmu adalah tidak. Singkat saja. No, thank you. Tidak, Raja. Terima kasih. Nggak usah. Tidak. Sekalipun kamu kasih setengah kerajaanmu, berarti dia sempat pikirkan kan? Dia buka celah. Lalu dia berkata, aku juga nggak mau makan roti dan minum airmu. Di tempat ini pun aku nggak bersedia, sekalipun di istana. I think he talk too much. Sometimes ya, kadang-kadang. Kalau kita mau jadi orang yang berprinsip itu, bisa bocor setengah mati kalau kita terlalu banyak bicara. Ya, tidak ada orang yang sempurna lah. Kita semua pasti pernah ngomong sesuatu, lalu kita sesali atau kita salah berkata-kata. Nggak ada orang yang sempurna. Siapa bisa kekang lidahnya sempurna, orang itu orang sempurna. Nggak ada orang gitu. Cuma Tuhan Yesus saja. Nggak bisa dijebak sama sekali. Tetapi mari kita belajar tahun depan. Fewer words. Listen more. Lebih banyak mendengar. Lebih sedikit berkata-kata. Seperti pahlawan Daud itu loh yang akhirnya jadi panglimanya. Yang ini banyak gejolak, yang itu banyak komentarnya. Ada satu yang diam-diam bunuh singa, bunuh raksasa, semua pekerjaan beres, namanya Benayah. Di zaman Salomo, dia menjadi panglima. Mari kita membuat satu resolusi. Aku mau jadi orang berisi, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Tahun depan, aku jadi orang berprinsip. Mau tahu orang berprinsip seperti apa? Bukan berarti orang berprinsip itu diam, introvert, mikir, lalu sendirian, eksklusif, lalu tidak pernah bergaul dengan sesamanya. Enggak. Salah. Itu pendiam. Itu bukan orang berprinsip. Tapi orang berprinsip akan berbobot kata-katanya. Orang berprinsip juga nggak banyak bicara. Dia banyak selesaikan pekerjaan. Mulai dengan gitu ya. Kita mulai dengan sifat dan warna orang berprinsip seperti apa. Dan Nabi ini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bukanlah orang demikian. Ayat 9, sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Aduh, he talk again. Sebab beginilah diperintahkan Tuhan kepadaku atas firman Tuhan. Harusnya raja itu kalau iseng bisa berkata, siapa yang nanya? Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ya. Di Betel, diam seorang nabi, anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Jadi akhirnya burung membawa perkataan berlebihan dari si abdi Allah kemana-mana. Apa yang terjadi adalah, because he talk too much, karena dia terlalu banyak bicara, khususnya di area yang masih abu-abu, akhirnya perkataan dia ditangkap oleh seorang nabi palsu, yang senior dan lebih tua. Apakah itu nabi palsu atau asli, nggak tahu. Sejarah membuktikan banyak orang itu berubah sisi, awalnya baik, seperti Bileam, lalu jadi buruk. Pokoknya, kali ini si nabi ini dipakai oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan abdi Allah. Ketika ditangkap perkataan itu oleh seseorang, dan kebetulan itu adalah anak-anak nabi palsu itu, dibawa pulang ke rumah, diceritakan papanya interest sekali untuk menjebak abdi Allah atau nabi tanpa nama ini. Sayang sekali, dengan banyak bicara, kita bisa buka celah. Dan kalau kita banyak ngomong di area abu-abu, prinsip kita akan goyah. Sehingga nanti, perkataan kita bisa ditangkap oleh setan. Be careful when you're angry. Kita semua harus belajar. Lebih baik kita diam. Waktu kita nggak yakin, hati kita pahit seperti menusuk-nusuk dalam batin, lebih baik silent dulu. Karena perkataan kita bisa ditangkap oleh roh jahat. Ayat 12. Kemudian ayah mereka bertanya dari jalan manakah ia pergi, lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelenai keledai bagiku. Mereka memelenai keledai baginya. Lalu ia menungganginya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu.
Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti ya. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Anda perhatikan sesuatu nggak? Kalau kita teliti sedikit ya, kerasa nggak? Nabi ini bahasanya kayaknya nolak. Tapi impresi yang diberikan pada orang itu sebenarnya aku mau. Karena dia pakai bahasa, tetapi jawabnya, ayat 18 contohnya, ayat 16 contohnya, tetapi jawabnya, aku nggak dapat. I can't. Kalau sama raja tadi aku nggak mau. Tapi ceritakan imajinasinya, setengah kerajaanmu pun aku nggak mau. Malah ketahuan kan. Yang ini jawabnya aku nggak dapat. Lalu berikutnya aku nggak dapat lagi di tengah-tengah ayat. Lalu ayat 17, sebab telah diperintahkan kepadaku. Itu seolah-olah hendak memberitahu, aku mau sih mau. Mungkin dia sungkan sama nabi tua ini, yang adalah nabi palsu. Yang dapat news tentang abdi Allah ini dari anak-anaknya. Ini semua hatinya salah ini. Nabi ini oke mestinya, tapi karena dia banyak bicara, ketangkap perkataannya. Sayang sekali, orang kalau tidak berkompromi, orang kalau tidak berprinsip, pasti akan diseret ke kompromi suatu hari. Apa yang terjadi? Dia berkata, aku nggak dapat, telah diperintahkan kepadaku. Menurut saya harusnya just say no is enough. Ya. Ayat 18 terakhir, lalu jawabnya ayat 19, 18-19 ya. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu. Supaya ia makan roti dan minum air. Perhatikan kalimat berikutnya, tetapi ia berbohong kepadanya. Jadi nabi tua ini pakai cara main kata dan usahakan agar nabi muda itu sungkan. Kalau tidak berprinsip ya, Anda dan saya bisa terjebak dalam keputusan yang salah di tahun 2021. Are you ready? Karena sungkan. Karena segan. Tetap harus punya prinsip. Tetapi ia berbohong kepadanya. Ketangkap basah. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ayat 19. Saya tidak baca lebih lanjut, Anda bisa baca sendiri di rumah. Ujungnya nabi ini mati, abdi Allah ini dihukum. Si nabi tanpa nama ini akhirnya dimangsa singa. Mengenaskan tragis sekali endingnya. Seorang yang dipakai luar biasa awalnya. Berujung bukan hanya kompromi, tapi ditinggalkan oleh penyertaan. Di mana kegagalannya? Saya jelaskan sepanjang perjalanan firman tadi. Gimana dia bicara terlalu banyak. Dia sungkan sama orang lebih daripada takut akan Tuhan. Dia tidak letterlek sama Tuhan, tidak harafiah mengikuti firman Allah. Dan dia juga pelin-pelan dalam hal menolak sesuatu yang tahu bukan porsinya. Dia berkata, aku tidak mau tapi masih ada bla bla bla. Dia berkata, aku tidak dapat karena Tuhan perintahkan, seolah-olah dia nggak menyatu dengan Tuhan. Itu sama dengan seorang perempuan. Seorang perempuan. Kalau laki coba-coba. Kalau Anda memberikan sinyal, mungkin dalam pacaran, ya pria itu jadi berani. Jangan bilang, papaku tidak memperbolehkan aku. Harus Anda sendiri berdiri dan berkata, aku tidak mau, karena aku menghormati kekudusan pernikahan nanti. Kalau hubungan ini harus berakhir pada pelaminan, holy matrimony. Dan kita harus holy dari hari ini. Nah, begitu laki akan mundur. Tapi kalau si cewek menunjukkan dia juga mau, tapi dia nggak berani. Atau karena dia dikekang oleh orang tua. Wah, pasti ada kesempatan yang dicari-cari dalam kesempitan. Anda dan saya mau jadi orang berprinsip tahun 2021 harus menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan firman. Firman di dalammu, engkau di dalam firman. Jangan berkata Tuhan maunya gini, jadi aku nggak bisa apa-apa. No. Karena Tuhan menghendaki, terjadilah kehendakmu Tuhan. Aku juga mau itu. Kalau Tuhan nggak mau, saya juga menolaknya mentah-mentah. Bukan karena Tuhan, saya pun tidak bersedia. Orang berprinsip itu menyatu dengan Kristus. 1, 2, 3, tulis prinsip hidup kita harus seperti apa di tahun 2021. 1, prinsip harus sederhana. Prinsip-prinsip hidupmu itu dari firman harus dicatat. Dalam benak kita harus simple sekalipun spiritual. Rohani namun sederhana. Harus followable, sesuatu yang mudah diikuti. Jadi diperlukan clarity.
kejelasan. Saya percaya no sex before marriage. Titik. Nggak ada but, tidak ada tetapi. Nggak ada tetapi. Saya percaya korupsi itu salah. Titik. Apapun terjadi, kembalian terlalu banyak, orangnya nggak ambil, orangnya lengah. Saya harus kembalikan apapun juga yang bukan milik saya. Kalau saya ambil, itu mencuri namanya. Itu harus sederhana. Followable, dapat diikuti dengan mudah. Anak kecil pun tahu mengikutinya. 2, harus tegas. Setelah kita cetuskan prinsip kita, apapun visi kita tahun depan, karakter kita itu harus tegas. Tidak di atas tidak, ya di atas iya. Lebih dari itu dari setan, kata Tuhan. Jadi, prinsip itu harus kaku di poin kedua ini. Poin terakhir, prinsip kita harus terbuka, khususnya tentang hal-hal di area abu-abu, bukan dosa maksudnya, hal-hal yang kita belum tahu, yang perlu waktu untuk kita pelajari dulu, terbukalah untuk konfirmasi dari Tuhan. Belajar untuk beli waktu. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru untuk memutuskan. It's okay really kalau kita punya prinsip dan kenyataan ini nggak salah, dan kita nggak tahu apa benar dan salah, dan ini nggak langsung melanggar firman Allah, atau kita nggak tahu apakah ini dikenan Tuhan. It's okay untuk berkata, tunggu ya, saya doakan dulu, saya rundingkan dulu, saya cari nasihat, saya pikirkan. Jangan mau terpaksa memutuskan sesuatu di tempat jikalau Anda masih belum mengerti apa ini. Orang berprinsip itu juga bisa berkata, wait. Tetapi apa yang sudah jelas, nggak usah wait lagi, harus tegas. Harus sederhana, prinsip itu harus tegas, prinsip itu harus terbuka. Terpujilah nama Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa memberkati Anda dari sekarang hingga 2021 dalam prinsip-prinsip kebenaran dan kerajaan Allah. In Jesus' name. Amen.